إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Di antara wasiat para nabi dan para rasul, di antara jalan dari orang-orang saleh yang mengikuti mereka, mereka senantiasa menyerukan agar kita bisa berpegang teguh kepada agama Islam dan tidak meninggal kecuali di atas Islam. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah, kata Allah Azza wa Jalla, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 132, sesungguhnya di antara wasiat Nabi Ibrahim alaihi salam, dia adalah bapa dari para nabi, yang kata Allah ketika dia mewasiatkan kepada anaknya, dan begitu pula Nabi Ya'qub alaihi wassalatu wassalam ketika dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih atas kalian agama Islam, maka janganlah kalian mati kecuali di atas keadaan muslim. Ini adalah wasiat seorang bapa kepada anak-anak cucunya. Maka pernahkah kita berwasiat kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, atau kepada cucu-cucu kita, agar hendaknya dia berpegang kepada agama Allah dan tidak wafat kecuali di dalam keadaan muslim. Maka dari itu Allah tegaskan, am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut. Apakah kalian menyaksikan bagaimana ketika Nabi Ya'qub telah datang kepadanya kematian? Id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika dia berwasiat, ketika ingin meninggal, dia bertanya kepada anak-anaknya, apa yang kalian ibadahi setelah kematianku? Berkata anak-anak mereka, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Kami tidak beribadah, kami tidak menyembah kecuali dari sembahan-sembahan engkau, wahai bapa kami, sembahan dari bapa-bapa engkau, dari Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, dari bapak-bapak engkau, dari Ibrahim, dari Ismail dan Ishaq, ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun, yaitu kepada penyembahan yang satu
yaitu Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi, pencipta segala sesuatu, penguasa segala sesuatu, yang di tangannya segala kebaikan, yang di tangannya pula terhalangi segala keburukan. Maka dari itu ini adalah wasiat yang hendaknya seorang memiliki wasiat, bukan hanya berwasiat tentang bagaimana agar anak-anak tidak bertengkar terhadap harta, bukan hanya wasiat agar anak-anak menjadi sukses, agar bisa membahagiakan ibunya, bukan hanya mewasiatkan anak yang paling tua agar menjaga adik-adiknya, keponakan-keponakannya, tapi wasiat yang paling harus seseorang berwasiat agar mewasiatkan kepada anaknya, kepada cucu-cucunya, agar dia berpegang teguh kepada agama Islam dan tidak mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena kenapa? Karena tidak ada agama yang diterima oleh Allah, tidak ada kehidupan bahagia dunia alam barzakh akhirat kecuali seseorang berpegang pada Islam, berpegang pada syariat Islam, berpegang pada pedoman hidup di dalam Islam. Sebagaimana Allah kabarkan di surah Al-Imran, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Allah tidak mengakui agama selain daripada Islam. Allah tidak menerima siapa yang berpegang pada agama selain daripada Islam. Maka Allah tegaskan di surah Al-Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang menginginkan, barang siapa yang condong kepada agama selain daripada Islam, maka Allah tidak menerima agama sedikit pun darinya, dan dia kelak di akhirat, kata Allah, termasuk orang-orang yang merugi. Betapapun banyak harta kekayaan yang dia miliki di dunia, betapapun kebahagiaan yang dilihat orang lain, akan tetapi hanya kebahagiaan yang semu. Hakikatnya orang-orang kaya, hakikatnya orang-orang yang memiliki harta benda, tapi tidak memiliki agama yang benar, Tuhan yang satu, hakikat jiwanya, hakikat ruhnya, itu dalam keadaan kegelisahan. Maka dari itu Allah kabarkan, Allah tegaskan, dan itu diperintahkan untuk kita ulangi di setiap seorang khatib naik ke mimbar, agar seorang khatib mewasiatkan wasiat ketakwaan. Di antara wasiat ketakwaan adalah yang tertera di surah Ali-Imran ayat 102, kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yang kata Allah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Di sini ada dua penegasan. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Kemudian Allah wasiatkan yang kedua, agar dia mempertahankan keimanannya hingga ajal menjemputnya, sehingga dia dalam keadaan ketika wafat dia dalam keadaan Islam. Maka dari itu kita melihat orang-orang kafir senantiasa membuat cara, membuat pesta-pesta untuk melalaikan anak-anak dari kalangan beriman, anak-anak yang berpegang teguh pada Islam, dengan dirayakannya tahun baru, dengan dirayakannya pesta-pesta yang tidak ditahu dari mana asalnya, pesta minuman-minuman, pesta khamar, dibukanya pantai-pantai untuk apa? Untuk menjauhkan seseorang dari nilai-nilai Islam. Maka dari itu kita melihat Allah sudah tegaskan, yuriduna ayyudbi'u nurallahi bi afwahihim wallahu yutimmu nurahu walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir
senantiasa ingin meredupkan cahaya Allah, cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka. Coba kita melihat berita terbaru. Bagaimana Presiden Amerika Donald Trump ingin menghancurkan Saudi Arabia. Ketika itu dia mengatakan bahwasanya Saudi Arabia akan dijadikan neraka. Dia berkata pada tanggal 6 Januari di tahun 2025, dia ingin memerintahkan kepada pasukannya agar membombardir, terlebih khusus Gaza, terlebih khusus Suriah, terlebih khusus Yaman, terlebih khusus Palestina, dan secara umum Saudi Arabia. Mereka ingin meredupkan cahaya Islam. Mereka ingin menghilangkan di mana bersebarnya Islam, di mana Islam banyak. Akan tetapi kita melihat Allah tetap menyempurnakan cahaya Islam. Pada hari tanggal 6 Januari dia sudah berkomentar, sudah ingin meredupkan Islam pada mulutnya. Tanggal 7 Januari, tepatnya di jam 10 lewat, Allah jadikan negeri mereka terbakar sampai 100 km lebih. Negeri mereka terbakar hangus. Tidak ada tempat yang bisa dia selamatkan. Sampai pada saat itu 12.000 bangunan yang dihancurkan oleh Allah dengan bala tentara Allah, bukan dari pasukan manusia, tapi Allah hanya memerintahkan angin yang kencang, angin yang diiringi panas. Kemudian dari panas itulah bergesekan. Kemudian Allah jadikan rumput-rumput kering, sehingga rumput yang kering tergesek dengan gesekan angin yang panas, sehingga terbakarlah kota tersebut. Yang mereka katakan dia adalah kota California, ibu kota dari Amerika Serikat. Dan hingga hari ini, bahkan Allah tidak hanya memberikan kebakaran kepada mereka. Yang terjadi setelahnya, Allah kembali jadikan di Atlanta baru-baru ini, baru terjadi 2 hari yang lalu, di Atlanta, Amerika bagian barat, Allah menurunkan hujan salju, mengakibatkan ratusan pesawat tidak bisa terbang. Yang sudah terbang kembali untuk mendarat di tempat terbangnya, mengakibatkan perekonomian mereka menjadi menurun. Maka dari itu umatul Islam, hendaknya kita lihat betapa sempurnanya agama yang kita anut, betapa indahnya, besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita dilahirkan dalam keadaan Islam, kita berada dalam lingkungan Islam, kita diperlihatkan dari keutamaan Islam, dan yang terlebih khusus, kita dijadikan hati dan jiwa kita tenang di atas Islam. Aqulu qouli hadza, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'awsini wa iyyakum bitaqwallah haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ingatkan pada khutbah yang pertama, bahwa hendaknya kita memiliki wasiat, terlebih khusus wasiat itu kita tanamkan pada diri kita, pada anak-anak kita, keluarga kita, istri-istri kita, cucu-cucu kita, atau orang-orang yang kita sayangi, agar mereka berpegang teguh pada Islam dan tidak meninggal kecuali dalam keadaan muslim.
Dan pada khutbah yang pertama juga kita ingatkan bahwasanya musuh-musuh Islam senantiasa mencari jalan untuk menjauhkan kaum muslimin, untuk menjauhkan anak-anak kita, untuk meredupkan cahaya Allah dengan cara-cara mereka, dengan adanya pesta pora, dengan adanya kehidupan-kehidupan di luar dari Islam, dari tata cara hidup orang Barat, dari pola dan gaya hidup mereka yang jauh bertentangan dengan norma-norma Islam. Maka dari itu kita ingatkan agar kita berhati-hati dan memeriksa sudah seberapa besar kehidupan kita dari bangun tidur hingga tidur kembali selaras dengan apa yang Islam inginkan. Dan sudah seberapa jauh, sudah berapa tekan dari kita tekankan kepada diri kita, anak-anak kita, agar dia berpegang teguh kepada Islam. Maka dari itu, di antara hal yang merusak Islam adalah di antaranya peringatan Maulid. Peringatan Maulid itu tidak didapati dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dapati dalam sahabat orang yang terbaik, dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dari Ali, dari Hasan dan Husain cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi peringatan Maulid itu awal sejarahnya dilakukan oleh Ubay bin Maimun, seorang Yahudi yang masuk ke dalam Islam untuk merusak Islam. Dan itu adalah gembong dari orang Syiah Rafidah. Mereka yang membuat Maulid, bukan hanya membuat Maulid atas nama Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia juga membuat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat Maulid Ali bin Abi Thalib, membuat Maulid Hasan dan Husain, membuat Maulid Fatimah, membuat Maulid dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena dia mengakui dari gurunya bahwa gurunya adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan mencintai Ahlul Bait. Akan tetapi coba lihat kerusakan di dalam Maulid. Terjadi kerusakan-kerusakan yang ada. Banyak yang mengaku dirasuki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bacaan-bacaan Maulid ada permintaan doa, penyandaran diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal doa seseorang hanya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini yang bisa kita ingatkan untuk di peringatan, khususnya di bulan depan akan dilakukan banyak oleh kaum muslimin dari Maulid. Coba kita melihat dari kerusakan yang ada. Maka dari itu perlu kita ingatkan kepada seluruh kaum muslimin bahwasanya Islam tidak mengajarkan kecuali kebaikan. Islam tidak mengajarkan kecuali keselamatan, kebermanfaatan. Kalau ada nilai-nilai yang tergoreskan dari itu di antara tanda-tanda bukan ajaran dari Islam. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa tanna bi malaikatihi musabbihi bi qudsi faqala jalla wa ala min qailihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ambaqiyyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma amin bi awtanina wa aslih ulati umurina. Allahumma man arada bina su' faj'al da'iratu sultanu alayhi. Allahumma ja'al nahraka kaydihi fashghilhu bi nafsi waj'al kaydahu fi nahri
واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز الجبار المتكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.